Selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Dengan lagu itu mempersiapkan kita untuk menerima berita firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan, seperti lagu ini ya Tuhan, yang boleh mempersiapkan kami di dalam ketenangan, kedamaian, masuk ke dalam berita firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang selalu hadir di dalam setiap segi kehidupan kami, dan Engkau tidak pernah absen di dalam jalan kehidupan kami. Dan Kau yang membentuk dan yang memproses, bahkan ketika kami tidak sadar ya Tuhan, bahkan ketika kami tidak ingin ya Tuhan, tapi Engkau adalah Allah yang membentuk hidup umat-Mu ya Tuhan. Dan kami akan belajar satu perikop di dalam kitab Kejadian, bagaimana Engkau adalah Allah yang merancang jalan-jalan hidup manusia dan mencapainya demi kebaikan-Mu ya Tuhan, rencana-Mu yang agung. Biarlah kami boleh menjadi bagian di dalam rencana Tuhan, sehingga hidup kami boleh menemukan maknanya di dalam rencana-Mu saja. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara boleh tahu siapa yang suka main catur di sini? Tidak ada ya? Gitu. Yang bisa main catur? Ya ada ya, beberapa ya. Berarti bisa belum tentu suka ya. Saudara bisa tahu bedanya seseorang yang ahli, misalnya seorang GM ya, Grandmaster, dengan seorang yang bisa-bisa main. Maksudnya banyak dari kita tuh bisa-bisa main doang ya, bisa jalan, ya lumayan bisa lah gitu. Tapi kalau berhadapan dengan GM, seorang Grandmaster, saudara, bedanya apa saudara? Bedanya adalah seperti saya main dengan anak saya gitu. Kalau saya bermain sama anak saya yang umur 10 tahun, dia pikir 2 langkah ke depan aja sudah hebat gitu ya. Saya pikir nanti 2 langkah, tapi papanya udah bisa pikir 3-4 langkah ke depan gitu. Udah oke, kalau dia kesini bakal kira-kira sini. Dia aja udah kagum-kagum gitu. Padahal saya nggak jago-jago amat lah ya. Tapi dia aja bisa terkaget-kaget melihat, wih papanya sudah tahu 1 langkah di depan dia. Dia pikir dia mau greco itu ya, apa? Mau tipu-tipu gitu. Tapi ternyata saya udah tahu ini tipuannya bakal kemana gitu. Terus tiba-tiba skak gitu. Dan itu yang mengagetkan kan ya. Tetapi GM mungkin, Grandmaster itu mungkin bisa pikir beberapa langkah ke depan yang saudara tidak pernah bisa pikirkan. Nah, skak itu kan mengerikan ya. Berarti raja kita terancam, dan biasanya kalau skak kita harus pindahkan raja kita gitu. Skak paling gampang ya, tinggal pindahkan raja, selesai begitu, nggak ada korbannya gitu. Tapi skak yang paling dilematis saudara, skak yang paling dilematis itu skak yang model gimana saudara? Skak yang kalau raja mau selamat, queen harus berkorban. Itu yang paling dilematis kan ya. Wah ini gimana nih? Kalau cuman pion-pion kecil gampang lah ya. Skak, oke, pion maju selamatkan si raja, nggak apa-apa gitu, dikorbankan. Tapi kalau queen yang paling berharga harus dikorbankan, wah itu setengah mati ya. Rasanya itu susah banget nih. Mau selamatkan diri tapi harus ada yang queen yang hilang gitu. Nah kita akan membaca di sini ya, di pasal 44, Kejadian 44. Hari ini kita membahas Kejadian 44. Saudara akan menemui Yusuf itu seperti seorang Grandmaster. Saudara bisa membayangkan Yusuf itu seperti Magnus Carlsen atau Garry Kasparov mungkin ya, yang bikin strategi itu begitu detailnya sampai berapa langkah ke depan, sampai kakak-kakaknya itu tidak sadar bahwa mereka sedang menuju kepada skakmat yang sedang dirancang oleh si Yusuf. Maka saya mengajak kita membaca dari Kejadian 44 ayat 1 sampai yang ke-13 terlebih dahulu. Nanti baru langkah-langkah berikutnya kita baca lagi. Saya akan bacakan ayat 1 sampai ke-13. Sesudah itu diperintahkannya lah kepada kepala rumahnya, isilah karung orang-orang itu dengan gandum, seberapa yang dapat dibawa mereka, dan letakkanlah uang masing-masing di dalam mulut karungnya. Dan pialaku, piala perak itu, taruhlah di dalam mulut karung anak yang bungsu, serta uang pembayar gandumnya juga. Maka diperbuatnyalah seperti yang dikatakan Yusuf. Ketika pagi hari terang tanah, orang melepas mereka beserta keledai mereka. Tetapi baru saja mereka keluar dari kota itu, belum lagi jauh jaraknya, berkatalah Yusuf kepada kepala rumahnya, bersiaplah, kejarlah orang-orang itu, dan apabila engkau sampai kepada mereka,
Katakanlah kepada mereka, mengapa kamu membalas yang baik dengan yang jahat? Bukankah ini piala yang dipakai tuanku untuk minum dan yang biasa dipakainya untuk menelaah? Kamu berbuat jahat dengan melakukan yang demikian. Ketika sampai kepada mereka, diberitahukanlah kepada mereka perkataan Yusuf itu. Jawab mereka padanya, mengapa tuanku mengatakan perkataan yang demikian? Jauhlah daripada hamba-hambamu ini untuk berbuat begitu. Bukankah uang yang kami dapati di dalam mulut karung kami telah kami bawa kembali kepadamu dari tanah Kanaan? Masakan kami mencuri emas atau perak dari rumah tuanmu? Pada siapa dari hamba-hambamu ini kedapatan piala itu, biarlah ia mati. Juga kami ini akan menjadi budak tuanku. Sesudah itu berkatalah ia, ya usulmu itu baik, tetapi pada siapa kedapatan piala itu, hanya dialah yang akan menjadi budakku dan kamu yang lain akan bebas dari salah. Lalu segeralah mereka masing-masing menurunkan karungnya ke tanah, masing-masing membuka karungnya dan kepala rumah itu memeriksanya dengan teliti. Ia mulai dari yang sulung sampai kepada yang bungsu. Maka kedapatanlah piala itu dalam karung Benyamin. Lalu mereka mengoyakkan jubahnya dan masing-masing memuati keledainya dan mereka kembali ke kota. Saudara, 2 minggu lalu waktu kita membahas Kejadian 43, kita ditutup Kejadian 43 itu ditutup dengan sebuah joyful feast ya, dengan perjamuan makan yang dikatakan lalu minumlah mereka dan bersukaria bersama-sama dengan dia. Mereka minum dan bersukaria dan setelah itu mereka malam-malam tidur dengan nyenyak. Mereka berkata, ini hari yang sangat menyenangkan. Mereka diterima, mereka dijamu oleh Perdana Menteri Mesir sendiri. Makan bersama-sama dengan dia. Wah, kita jadi tamu kehormatan. Dan besok kita akan pulang ke Kanaan. Wah, malam itu mereka tidur dengan nyenyak, dengan lelap. Di malam ketika mereka tidur dengan nyenyak, sang Grandmaster sedang mempersiapkan langkah-langkah, merencanakan sebuah tes. Iya, tes. Tes macam apa, saudara? Tes final. Final? Iya, karena sebelumnya Yusuf sudah plotting ya tes-tes sebelumnya. Dan misalnya ya saudara, di pasal 43 sebelumnya dikatakan ya, maka disajikan kepada mereka hidangan dari meja Yusuf, tetapi yang diterima Benyamin 5 kali lebih banyak daripada setiap orang yang lain. Ini pun adalah sebuah tes. Tes yang lebih ringan tentunya ya. Dan mereka akan menghadapi tes yang lebih berat lagi setelah ini. Tes yang lebih ringan itu apa? Ya, mereka kan pernah menghadapi kakak-kakak ini selalu iri sama Yusuf yang mendapatkan perlakuan lebih baik, lebih disayang, lebih besar daripada ayahnya. Maka sekarang Yusuf juga memperlakukan hal yang sama kepada Benyamin. Benyamin diberikan 5 kali porsi lebih banyak. Coba mau lihat respon kakak-kakak bagaimana? Apakah mereka masih iri terhadap adik yang paling bungsu ini? Dan dikatakan apa? Tes ini mereka lulus ya. Mereka tidak ada dikatakan iri hati, nyinyir, tidak ada saudara. Dikatakan apa? Mereka makan, minum, bersukaria bersama-sama. Wah, ini satu tanda yang bagus, satu tanda yang positif. Mereka ini sudah bagus. Relasi mereka itu sudah baik ya. Antara 10 kakak sama Benyamin ini sudah baik begitu. Dan saudara, tanda relasi yang baik itu apa sih? Kemarin saya di Pemuda Kelapa Gading, saya membahas tentang emosi. Dan salah satu tanda dari emosi, orang yang punya kedekatan emosi, yang punya relasi dengan baik gitu, itu ditandai dengan relasi yang bisa connect emotionally. Bukan cuman relasi yang setiap hari ketemu. Saudara bisa ketemu kolega setiap hari, tapi belum tentu bisa connect emotionally kan ya. Belum tentu bisa heart to heart talk gitu. Belum tentu saudara. Saudara juga mungkin punya teman yang jauh di luar negeri, tapi sekali ketemu tuh langsung connect gitu. Sedangkan saudara punya ya mungkin bahkan juga anggota keluarga di rumah atau tetangga atau siapapun yang jaraknya deket, tapi secara emosi nggak deket gitu. Secara emosi sangat jauh dan nggak bisa connect gitu. Nah itu apa sih? Apa sih yang bisa bikin relasi kita itu connect saudara? Yaitu adalah ketika saudara bisa connect emotionally. Di dalam Alkitab, kalau pakai bahasa Alkitab adalah you rejoice with those who rejoice and you weep with those who weep. Saudara bisa bersuka cita dengan orang yang bersuka cita, dan saudara bisa menangis bersama-sama dengan rekan atau teman saudara yang sedang di dalam kondisi duka juga. Saudara agak susah ya bisa punya koneksi emosional dengan orang yang kalau saudara lagi happy misalnya ya. Si Bobby baru dipromosi begitu ya, dari pegawai jadi manajer misalnya.
Wah, lalu langsung ada teman-teman yang lain, congratulations ya, congratulations. Tapi ada teman yang berkata, baru jadi manajer, belum jadi direktur. Manajer aja udah kesenangan loh Bob, gitu. Udah nyinyir dulu ya. Susah ya, bisa connect relasi dengan orang yang kita lagi happy, dia nggak bisa merayakan bersama-sama dengan kita. Atau ini ya, justru sebaliknya juga ada teman yang bisa bersuka cita bersama-sama, tapi dia nggak bisa menangis bersama-sama. Ada yang misalnya dia sedang jatuh terpuruk, sedang berduka cita, bukannya menangis bersama, tapi malah lebih ini ya, malah lebih menekan, menjadi penghibur sialan gitu. Seorang yang baru putus pacar gitu ya, maka teman yang datang berusaha menghiburnya begini, saudara. Alah, baru putus pacar 1 kali, gue 7 kali man. Udah, life goes on. Gak usah merasa dunia ini bakal runtuh. Gue diputusin 7 kali aja masih makan enak kok. Come on, jangan cengeng lah kamu. Ini saudara, bukannya menangis bersama-sama, bukannya bersimpati, tapi malah tendet-tendet dia lebih lagi. Dan ini saudara, orang yang gak bisa relate emotionally. Tetapi kita lihat di sini adalah saudaranya bisa begitu ya. Saudaranya bisa bersuka cita ketika Benyamin diberikan 5 kali lipat bersuka cita. Wah, kamu kok dapat 5 kali 5 paha ayam drumstick, saya cuma 1. Tapi enggak apa-apa, mari kita bersuka cita. Nah, sekarang tes berikutnya adalah apakah kakak-kakaknya juga bisa whip Benyamin ketika dia di dalam posisi paling rendah sekalipun. Jadi kita bisa lihat di sini ya. Tes pertama adalah, oke, kalau dia diperlakukan lebih baik, kamu iri atau kamu bisa bersuka cita bersama-sama. Kakak-kakaknya bersuka cita. Oke, lulus tes 1. Sekarang yang lebih susah. Kalau dia di dalam kondisi paling bahaya, apakah kamu akan pergi meninggalkan atau kamu akan bersama-sama tetap loyal kepada Benyamin? Nah, sekarang kita masuk pada tes yang lebih sulit di sini ya. Pagi hari mereka bangun, wah, burung berkicau, matahari pagi, dan mereka melihat bunga-bunga yang indah di taman, dan mereka mungkin sambil bersiul-siul, dan mereka mendapati hari ini this gonna be a perfect day, bright and sunny day. Oke, mereka akan pulang ke Kanaan. Dan lumrah saja mereka berpikir this gonna be a perfect day, hari yang sempurna. Kenapa? Ya, Simeon sudah dibebaskan. Dan Benyamin rasanya aman-aman saja akan pulang bersama-sama dengan mereka. Dan mereka sudah apa? Mereka sudah dapat bahan makanan yang mereka inginkan. Mereka kemarin dijamu makan, menjadi tamu kehormatan. Dan sekarang mereka on the way pulang, membawa bahan makanan bagi keluarga mereka. Everything is perfect. Mereka berpikir langkah ke depan gonna be okay. Tapi kita lihat Grandmaster sudah mempersiapkan beberapa langkah ke depan. Kalau mereka berpikir life will go on as normal gitu ya, mereka tidak tahu mereka sudah masuk jebakan Batman dari Yusuf. Mereka kan selama ini menyimpan dosa masa lalu mereka erat-erat ya. Mereka sudah pernah dihantui masa lalu mereka ketika mereka ditangkap di penjara di pasal-pasal sebelumnya. Mereka langsung aware kan ya, kok kita di penjara? Iya, ini gara-gara kita dulu pernah jual Yusuf. Terus tapi udah selesai sampai di situ, dan sekarang kayaknya hidup udah seperti normal lagi ya. Kita udah bisa melanjutkan, dan ya udahlah, masa lalu memang tragis, tapi ya sudahlah, life goes on, hidup jalan terus gitu. Maka mereka akan pikir ya udah sekarang hidup normal saja, dan mereka tidak menyangka ya terang pagi yang cerah itu akan berganti menjadi awan gelap yang kelam dan disertai dengan bunyi guntur petir yang menyambar-nyambar. Tapi ketika mereka jalan pulang masih terang. Dan suara yang mereka dengar bukan suara petir menyambar-nyambar. Yang mereka dengar suara apa saudara? Suara kuda berderap-derap gitu. Dan ketika mereka menengok, mereka mendapati ada kepala rumah Yusuf dengan beberapa orang lainnya menyusul mereka. Dan dikatakan apa? Yang mereka dengar, mereka mungkin expect, oh mereka belum kasih salam balik kali. Mungkin mereka mau bilang shalom, pulanglah dengan damai sejahtera. Tapi yang mereka dapati, yang mereka dengar adalah tuduhan. Mengapa kamu membalas yang baik dengan yang jahat? Mengapa kamu mengambil piala yang biasa dipakai oleh tuanku untuk menelaah? Dan mereka langsung langsung terkejut ya. Hah?
Mana mungkin kami melakukan demikian? Kami mencuri. Oke, tuduhannya apa? Tuduhannya mencuri. Come on gini. Kami dulu pernah balik, terus kami dapati ada uang. Ini seperti kami sudah bayar, tapi ternyata kamu lupa ambil uangnya. Kembaliannya terlalu besar ini kayak dapat gratis. Terus kami diam-diam, enggak, kami bawa dan bayar balik ke kamu gitu. Itu aja kami kembalikan. Kami jujur kan, kami kembalikan loh uang yang kamu salah taruh begitu. Masa kan kami sekarang mencuri emas dan perak dari rumah tuanmu? Kami emangnya kurang perak dan emas? Kamu pikir kami ini orang miskin, kami pengemis, butuh emas dan perak. Kami punya banyak emas dan perak. Kami gak butuh tuh emas dan perak. Kamu berpikir begitu rendah ke atas kami. Kira-kira ini ya respon dari kakak-kakaknya ketika dituduh tentang mencuri. Saudara, saya teringat sebuah cerita ya. Ada seorang pendeta diundang makan oleh jemaat gitu. Suami istri mengundang Pak Pendeta datang makan, lalu mereka makan. Dan setelah pulang, Pak Pendeta pulang, si istri bilang kepada suaminya, ini sendok perak yang dipakai Pak Pendeta kok hilang ya? Jangan-jangan dibawa pulang atau dicuri sama Pak Pendeta gitu. Lalu si suami bilang, gak mungkin lah, Bapak Pendeta masa curi? Dia pendeta gitu loh. Memangnya pendeta gak bisa nyuri istrinya? Loh, iya tapi enggak lah. Kayaknya sejauh kita kenal dia bukan tipe yang bisa nyipet gitu kok gitu. Tapi istrinya ya masih enggak kamguan saudara. Istrinya itu masih bilang enggak. Saya sudah cari kemana-mana. Saya yakin pasti Pak Pendeta yang ngambil. Sudahlah, coba kita tunggu ya. Mungkin aja ke bawah nanti Pak Pendeta pulangin. Tapi tunggu berminggu-minggu. Nggak ada saudara, nggak ada kata dari Pak Pendeta pulangin sendok dan yang lain, nggak ada gitu. Akhirnya si istri nggak bisa tahan gitu ya. Istrinya bilang, oke, saya akan tanya ke Pak Pendeta. Janganlah kamu mempermalukan Pak Pendeta nanti. Nggak apa-apa, kalau memang dia mencuri ya memang harus dipermalukan dong. Sudahlah, istrinya nggak bisa ditahan lagi. Oke, istrinya lalu ada kesempatan tanya ke Pak Pendeta. Pak Pendeta, maaf tanya ya, waktu itu apakah Bapak mengambil sendok perak kami? Lalu Pak Pendeta hanya tersenyum simpul ya. Dan dia berkata, oh bukan, saya tidak mengambil, sendok peraknya masih di rumah kalian. Di mana saya sudah cari begitu teliti, tidak ada kok. Saya taruh selipkan di dalam Alkitab kamu. Jadi kalau kamu membaca Alkitabmu, kamu akan menemukannya. Jadi si istri langsung mukanya merah padam ya. Maksud hati mau mempermalukan Pak Pendeta, malah dia yang dipermalukan. Berarti apa? Dia selama ini tidak membaca Alkitabnya. Dan saudara kalau undang saya makan dan sendok saudara hilang gitu ya, saya nggak akan taruh di Alkitab saudara pastinya gitu. Tapi saya akan mungkin langsung jawab dengan nyinyir ya. Sendok hilang, nih saya pulangin 5 gitu. Di rumah saya banyak sendok saudara. Nih saya pulangin 5, mau 10 juga boleh. Di rumah saya banyak sendok gitu. Ngapain saya nyuri sendok gitu. Sama ya saudara. Kakak-kakak juga mungkin agak insulted gitu. Kami mencuri perak. Di rumah kami segunung gitu ya. Di rumah kami segudang. Ngapain kami curi perak dari tuanmu itu. Maka mereka kakak-kakak Yusuf itu dengan confident berkata kepada dia ya, kepada si kepala rumah Yusuf, oke, kepada siapa hamba-hambamu ini kedapatan piala perak, biarlah ia mati, dan kami juga yang lain juga akan jadi hambamu. Mereka confident sekali ya, karena mereka so sure mereka nggak mencuri. Mereka tahu 11 dari mereka nggak akan mencuri begitu. Mereka so confident. Oke, hukumannya apa? Hukumannya taruhannya kami naikkan gitu. Kamu pikir kami serendah itu? Nih, taruhannya adalah nyawa kami begitu. Maka mungkin mereka juga sambil tambah-tambah bumbu-bumbu ya. Iyalah, orang kayak begitu kurang ajar banget, sudah dijamu, sudah jadi tamu kehormatan, malah mencuri, biadab itu orang. Orang kayak gitu memang harus mati. Kami gak mungkin lah. Kami ini orang beradab. Kami ini bangsa Israel gitu loh. Umat pilihan. Kami menyembah Allah yang sejati. Kami ini apa? Umat pilihan Yahweh. Rajin beribadah, mana mungkin kami mencuri
piala perak. Oke, hukum mati kami berani karena kami nggak mungkin mencuri. So lihat ironi di sini nggak? Mereka merasa mereka nggak serendah itu untuk mencuri piala perak. Tapi kita pembaca langsung mungkin bisa nyinyir ya. Kalian pikir kalian nggak serendah itu untuk mencuri piala perak, tapi kalian lebih rendah dari itu karena kalian pernah menukar adik kalian yang hidup dengan 20 keping uang perak, dan kalian sekarang berani berkata, bisa berkata dengan apa? Dengan confident, kami nggak serendah itu. Saudara bisa lihat ironinya di sini kan ya. Tetapi saudara tahu ya, orang berdosa ketika mereka dikonfront akan dosa mereka, orang berdosa itu punya 1001 alasan untuk berdalih dan mempunyai alasan-alasan yang masuk akal. Saudara baca di koran beberapa hari yang lalu kan ya, ada hukuman atas vonis hakim kepada Menteri Sosial ya, Juliari Batubara, divonis 12 tahun karena korupsi dana bantuan sosial 20,8 M dan bagian dia 17 M, saudara. Dan KPK waktu awal mencuri, waktu ditangkap berkoar-koar ya, ini kejahatan yang luar biasa gitu. Berani korupsi dana bantuan sosial buat orang-orang miskin. Orang kayak begini ini kalau bisa hukuman mati atau bahkan penjara seumur hidup. Wah, kita sudah expect akan ada keadilan. Tetapi ketika hakim memutuskan vonisnya apa saudara? 12 tahun. Dan orang bilang itu terlalu rendah. 12 tahun nanti dikurangin jadinya cuma tinggal berapa tahun gitu ya. 4-5 tahun mungkin, 6 tahun. Dan saudara langsung ada reaksi. Kenapa begitu rendah? Alasan hakim, saudara mau dengar? Lelucon di negara plus 62 ini. Yaitu adalah katanya begini saudara. Alasan hakim, terdakwa sudah cukup menderita, dicerca, dimaki, dihina oleh masyarakat, dibully oleh netizen. Maka dia sudah cukup menderita, maka cukup 12 tahun. Dan saudara, langsung netizen Indonesia langsung rame begitu, langsung rame dikatakan, oh karena dia cukup menderita ya, dicerca kami makanya hukuman bisa dikurangin. Oke, mari sekarang kita puji-puji dia supaya hukumannya bisa lebih tinggi. Atau oh jangan dihukum 12 tahun, harusnya dihukum mati agar hilang penderitaan beliau sekalian. Jadi saudara langsung mendapati banyak sekali hakim-hakim bermunculan saudara. Itu hakim gak benar, saya hakim yang lebih benar, saya hakim yang bisa menjatuhkan. Ini adalah hukuman yang seharusnya, yang seberat-beratnya. Dan kita cepat saudara, kita waktu dengar begitu, kita mungkin juga langsung bisa cepat menaruh posisi kita sebagai hakim. Dan kalau kita di dalam posisi hakim, yang kita mau apa saudara? Kita cepat meminta keadilan sebesar-besarnya. Terutama untuk kejahatan yang kita pikir ini keterlaluan. Dan kita percaya itu keterlaluan ya saudara. Kalau hakim bisa simpati kepada seorang koruptor, kenapa dia nggak bisa simpati kepada masyarakat miskin 20,8 miliar itu mungkin bisa buat jutaan masyarakat miskin. Kenapa dia nggak bisa simpati kepada masyarakat? Ya tapi ya itu, kalau kita di dalam kursi hakim, kita cepat untuk meminta keadilan seberat-beratnya. Tapi kalau kita yang posisinya terdakwa ya saudara, kalau saudara sekarang tiba-tiba mendapatkan dakwaan atas dosa yang saudara memang lakukan, suami gitu ya ketangkep basah oleh istri, atau istri ketangkep basah oleh suami, pakai kredit card berlebihan. Wah, langsung ada 1001 alasan untuk membenarkan diri. Kita langsung bisa bilang, oh iya ya, karena ada keadaan mendesak gitu ya, atau ada apa? Ada orang lain yang memaksa kami melakukan hal tersebut. Oh, bukan salah saya doang kok, ada salah yang lain. Maka kita tidak seharusnya mendapatkan hukuman yang seberat-beratnya. Maka itu yang kakak lakukan. Ketika mereka menjadi hakim, mereka bilang harus hukum mati orang yang mencuri seperti itu. Tapi mereka sebentar lagi akan berubah. Bukan duduk di kursi hakim, mereka akan bergeser menjadi duduk di kursi terdakwa. Kepala rumah Yusuf menjawab dengan reasonable, ya usulanmu itu baik. Oke, hukum mati dan semua menjadi budak, tapi gak perlulah. Pada siapa kedapatan piala, hanya dialah yang akan menjadi budakku, kalian yang lain bebas. Reasonable ya. Hanya dia yang mencuri, dia yang dihukum, kalian semua bebas. Lalu dikatakan apa? Ayat 11.
Segeralah mereka masing-masing menurunkan karungnya ke tanah. Mereka enggak berlama-lama. Mereka langsung bersegera menurunkan seakan-akan, oke, mau nantangin silahkan. Oke, ayo sekarang. Ayo cepet, jangan bikin perjalanan kami delay nih. Kami ada anggota keluarga yang kelaparan ini, yang menunggu bahan makanan. Ayo cepet. Lalu kepala rumah itu memeriksa dengan teliti dari yang paling tua sampai yang paling muda. Dan yang pertama Ruben diperiksa. Betul kan nggak ada? Terus kedua Simeon ya. Simeon, nggak ada tuh. Lalu siapa? Yehuda, Lewi, Yehuda, dan seterusnya ya saudara. Mungkin mereka udah berkacak pinggang sambil ketuk-ketuk kaki gitu. Come on man, come on. Kalian periksa dengan begitu teliti dari nomor 1 sampai terus nggak ada kan. Mereka mungkin udah nggak sabar, udah nyinyir dan yang lain. Dan bagi kita pembaca ya, mungkin kita agak deja vu juga saudara. Karena apa? Karena generasi sebelumnya papa dan mama mereka pernah menghadapi pemeriksaan seperti ini. Tapi oleh siapa? Oleh Laban. Ketika Yakub dan istri-istrinya, anak-anaknya pergi kabur daripada Laban, dan Laban mengejar karena ada yang mencuri terafim dia dan ketangkep lalu bilang oke, periksa semua. Periksa mulai dari kemahnya Yakub, kemahnya Lea, sampai ke kemah Rahel yang paling terakhir. Mungkin Rahel anak kesayangannya ya, ini yang paling gak mungkin lah mencuri. Tapi dia yang mencuri. Dan mulai seperti demikian ya. Dan dikatakan apa saudara? Rahel yang mengambil tersebut gak ketangkep dan bebas. Tapi sekarang generasi berikutnya kita mendapati anak Rahel tidak dapat bebas. Dan dikatakan apa? Maka kedapatanlah piala itu dalam karung Benyamin. Maka mereka langsung what? Dan sekarang mereka bisa mendengar suara gunturnya. Suara geledek di siang bolong ya. Dan mereka dikatakan apa? Mereka mengoyakkan jubahnya dan mereka membereskan karung mereka dan mereka kembali ke kota. Mereka yang keluar dari kota dengan bersiul-siul, suasana terang, cerah, dan sekarang mereka kembali ke kota dengan wajah tertunduk, dengan ekor lunglai dan tanpa sepatah kata. Deep down mereka tahu. Saya percaya mereka tahu ini bukan Benyamin yang mengambil. Deep down mereka tahu ini mereka lagi dikerjain. Sama seperti saudara di tengah jalan di stop sama polisi. Terus dia menggeledah dan dia menemukan di glove box saudara ada ganja 5 gram. Padahal saudara sebelum starter mobil, saudara lagi ambil kacamata, saudara pernah buka, itu kosong, cuma ada CD Pak Tong begitu ya. Gak ada apa-apa lagi gitu. Nggak mungkin ada ganja di situ. Paling banter ya tisu bekas dan yang lain, nggak ada itu. Tapi waktu di stop dan polisi memeriksa semua, terus tiba-tiba ada kantong ganja 5 gram. Apa ini di dalam glove box kamu? Dan kamu gelagapan dan berkata, itu saudara tahu, saudara lagi dikerjain. Itu bukan barangmu, tetapi and yet buktinya ada di situ, nggak bisa berdalih. Dan ini yang dilakukan oleh kakak-kakaknya gitu. Mereka mengoyakkan baju mereka, deep down mereka tahu ini dikerjain. Mereka juga mungkin gak tuduh-tuduh Benyamin, lu ya curi. Enggak saudara, mungkin mereka juga tahu bukan Benyamin yang lakukan. Tapi perasaan itu ya sambil balik ke kota ya, mereka tahu kita semua akan jadi budak ini. Kita semua akan di dalam kotoran yang besar, kotoran yang dalam. Dan mereka masuk ke dalam kota, satu perasaan yang Yusuf pernah alami 22 tahun yang lalu. Ketika dia dijual, dikerjain oleh kakak-kakaknya dan menuju ke Mesir. Dan apa perasaan Yusuf? Saya akan dijual menjadi budak dan saya tidak tahu sekarang akan kerja sebagai budak ngapain aja di situ. Dan itu yang dilakukan, dirasakan oleh kakak-kakak ketika mereka juga pelan-pelan masuk menuju ke Mesir, ke kota Mesir, dan mereka tahu kita semua akan jadi budak. Sekarang kita baca ayat ke-14 sampai ke-16 lanjutannya. Berkatalah Yusuf, ketika Yehuda dan saudara-saudaranya sampai di dalam rumah Yusuf, Yusuf masih ada di situ. Sujudlah mereka sampai ke tanah di depannya. Berkatalah Yusuf kepada mereka, perbuatan apakah yang kamu lakukan ini? Tidakkah kamu tahu bahwa seorang yang seperti aku ini pasti dapat menelaah?
Sesudah itu berkatalah Yehuda, apakah yang akan kami katakan kepada tuanku? Apakah yang akan kami jawab? Dan dengan apakah kami akan membenarkan diri kami? Allah telah memperlihatkan kesalahan hamba-hambamu ini. Kami ini budak tuanku. Kami, baik kami maupun orang, kepada siapa kedapatan piala ini menjadi budak. Tetapi jawabnya, jauhlah daripadaku untuk berbuat demikian. Pada siapa kedapatan piala itu, dialah yang akan menjadi budakku. Tetapi kamu ini pergilah kembali dengan selamat kepada ayahmu. Yehuda menjawab ya saudara. Yehuda menjawab, oke. Dia nggak berani tuduh. Kamu yang set us up. Kamu yang apa? Kamu yang menjebak kami. Enggak saudara. Ini dia tahu nggak ada gunanya untuk menuduh Yusuf. Tapi dia tahu hal terbaik yang bisa dilakukan adalah pleading mercy, meminta belas kasihan. Dan dia tahu juga walaupun dia sedang dikerjain oleh Yusuf, tapi ultimately paling akhir dia tahu ini ada tangan lain yang sedang bekerja, yaitu siapa? Tangan Tuhan. Dan dia berkata apa? Allah telah memperlihatkan kesalahan-kesalahan hambamu. Kesalahan apa? Bukan kesalahan mencuri, karena dia tahu kami tidak bersalah atas ini. Tapi dia tahu sekarang Tuhan sedang minta payback time. Payback untuk apa? Payback untuk menjual Yusuf. Satu kesalahan dosa mereka yang terus menghantui mereka selama 22 tahun. Satu kesalahan dosa mereka yang terus membuat Yakub tidak bisa move on dari hidupnya. Dan sekarang payment time, payback time. Saudara tahu ya, kalau saudara menyimpan satu dosa ya, satu guilt, dan saudara tahu ini harus diselesaikan, tapi ini nggak bisa diselesaikan, waktunya belum datang. Dan satu saat ketika itu datang, saudara bisa tahu ini ya bisa terima gitu, bahwa memang sudah sewajarnya aku terima ini, karena ini memang salah saya begitu. Orang yang mungkin ini ya hamil di luar nikah gitu, lalu keguguran, mungkin bisa lebih terima ya waktu berkata dia keguguran, ya memang ini dosa saya sih ya, makanya dihukum gitu. Tapi kalau orang yang sudah menantikan lama lalu keguguran karena nggak ada salah apa-apa, mungkin lebih sulit terima saudara. Atau apa ya? Atau yang korupsi begitu ya. Korupsi terus tiba-tiba dipecat gitu tanpa pemberitahuan one notice gitu. Ya dia mungkin pernah berkata, ya memang dulu saya pernah korupsi nggak ketahuan, sekarang tiba-tiba dipecat. Dan bos nggak tahu saya korupsi, tapi ya ini hukuman dari Tuhan, saya bisa terima dengan lebih lega dibanding saudara kerja baik-baik, saudara employee teladan, terus tiba-tiba dipecat begitu saja. Dan saudara mungkin akan bingung, kenapa ya? Kenapa saya layak mendapatkan ini? Saya nggak layak dipecat begini. Tapi kalau saudara menyimpan satu guilt, satu perasaan bersalah, satu dosa yang lama yang saudara simpan, dan saudara satu saat kena batunya begitu ya, kena payback time, saudara akan berkata, ya ini dengan apa kami membenarkan diri? Kami nggak bisa membenarkan diri karena kami tahu kami layak mendapatkan hal ini. Dan ini yang Yehuda katakan gitu ya. Karena mereka terus dihantui rasa bersalah ini. Konon katanya saudara di Prancis ya kalau nggak salah, atau Swiss ya, saya lupa gitu. Waktu itu tour guide-nya bawa kita terus kasih tahu, bukan tour guide ya, guidebook gitu. Bilang ini ada Mount Pilatus gitu. Mount Pilatus, terus dibaca sejarahnya. Mount Pilatus itu konon katanya Pilatus waktu sudah retire, dia pensiun di gunung itu, dan di gunung itu dia jadi gila karena konon ceritanya ya, dia itu selalu merasa di tangannya itu penuh darah dan dia selalu cuci tangan gitu. Tangannya berdarah, dihantui rasa bersalah menjual Yesus. Tangannya penuh darah, dia cuci tangan, sudah bersih, darah lagi, cuci tangan lagi. Terus begitu sampai mati saudara. Itu konon ceritanya dari Pilatus gitu, yang terus dihantui oleh lihat darah di tangannya. Tapi buat kakak-kakak saudara, mereka bukan dihantui oleh darah, mereka dihantui oleh perak. Makanya penulis dengan cukup detail ya menulis gitu ya. Ayat yang kedua, dan pialaku, piala perak. Sampai kalau dalam bahasa asingnya itu diulang, piala perak. Kan udah tahu piala gitu, tapi sengaja ada piala dan perak gitu. Supaya apa? Ya ini yang menghantui kakak-kakak gitu ya. Perak yang mereka dapat 20 shikal uang perak itu akan terus berdering, akan terus meminta bayaran daripada mereka.
Dan Yehuda tahu ini bukan karma, ini bukan blind faith, ini bukan suratan takdir. Tapi ini Tuhan yang sekarang minta pembayaran, keadilan dari apa yang mereka lakukan. Dan Yusuf menjawab, oke, pada siapa kedapatan piala itu, dialah yang menjadi budakku. Tapi kamu ini pergilah dengan shalom kepada ayahmu. Dan situasi ini saudara, Yusuf bukan playing fair gini ya. Oke, cuman yang bersalah aja yang dihukum. Bukan, dia sedang playing a trick, dia sedang playing a test, dia sedang skakmat sekarang di sini. Saudara akan lihat ini situasi yang paralel dengan dosa kakak-kakak Yusuf 22 tahun yang lalu, tapi different level saudara. 22 tahun yang lalu Yusuf itu seperti pion kecil yang bisa ditukar dengan 20 keping perak. Tapi sekarang sama saudara, situasinya skakmat. Situasinya adalah kamu mau membiarkan adik bungsumu menjadi budak di Mesir, lalu kamu boleh pulang ke rumah papamu dan membawa perak, membawa makanan, atau sebaliknya, skakmat ya. Atau kamu akan memperjuangkan Benyamin, loyal kepada Benyamin, dan itu artinya apa? Itu artinya kamu gak balik ke Kanaan, dan seluruh keluargamu di Kanaan akan mati kelaparan. Kamu mau pilih raja atau mau pilih queen? Ini skakmat yang sangat dilematis. Dan kondisi ini ya dikatakan, saya bacakan satu kutipan dari satu komentari ya. Saya lupa komentari yang mana. Tapi saya bacakan aja. The condition were all perfect for a second betrayal, but at a more enticing price than 20 pieces of silver. For men who had valued their own well-being above all else, the temptation to walk away was appallingly tantalizing. Jadi kondisinya itu perfect banget untuk mengulangi seperti yang 22 tahun yang lalu. Sekarang ini saudara, mereka 20 tahun yang lalu bilang ini menyebalkan sekali ini adik ini. Seandainya ya ada kesempatan dia bisa hilang dari bumi ini, maka kita akan lebih tenang gitu ya. Mungkin papa akan lebih mengasihi kami. Coba kalau dia hilang, dan betul ada kesempatan maka langsung dihilangkan, langsung dijual. Nah sekarang ada kesempatan yang sama. Kamu mau selamat bisa korbankan adik bungsumu. Sama seperti kamu dulu pernah mengorbankan aku, sekarang korbankan Benyamin. Maka kamu bisa pulang dengan selamat dan keluargamu juga selamat. Sekarang pilih yang mana? Dan temptation-nya besar banget ya saudara. Temptation-nya itu sangat besar untuk mereka walk away, untuk mereka memilih cari aman. Cari aman. Saudara pernah menghadapi situasi di mana pilihannya adalah kebenaran tapi mahal, atau saudara cari aman dan gampang tapi tidak benar. Saudara pernah menghadapi situasi di mana kalau saudara memilih yang benar itu berarti kehilangan masa depan. Tapi kalau saudara tidak memilih hal tersebut, saudara memilih cari aman, tapi itu artinya saudara mengkhianati hati nurani saudara. Dan ini tes tentang hati saudara. Karena ini benar-benar reveal what's their deepest heart. Apakah mereka akan putting Benyamin dan papa mereka sebagai yang utama, atau mereka mengutamakan keselamatan mereka, keluarga mereka sebagai yang utama. Hati mereka itu akan di-reveal. Ini tes tentang hati saudara. Saya sejak ngajar jadi guru ya, saya baru sadar saudara, dulu ngoceh-ngoceh kalau dapat soal susah, nggak tahu cara jawabnya gitu ya. Kesulitan seorang murid kan ya. Saya sekarang baru tahu kesulitan seorang guru. Bikin soal yang susah itu susah saudara. Bikin soal yang susah itu susah. Jadi mau bikin soal yang tepat untuk benar-benar menguji hati murid itu juga susah gitu. Maka kita tahu saudara, ketika Raja Salomo ya saudara diperhadapkan kepada tes yang sangat sulit gitu ya. Ada dua ibu, dan saudara tahu cerita ini kan ya. Salomo dengan dua ibu datang, dan dua ibu ini berkata,
ini anak saya mati, tapi tinggal sisa satu anak dan ternyata ditukar dengan ibu satunya lagi. Lalu mereka dua ibu ini memperebutkan bayi yang masih hidup dan dua-duanya mengaku ini bayinya, sedangkan ada satu ibu yang berbohong yang bayinya mati karena ketiduran, ketiban. Kok bisa ya? Ini ibunya mungkin agak gemuk kali ya. Bayinya ketiban sampai mati. Dan tetapi sekarang ini nggak ada CCTV, nggak ada saksi saudara, nggak ada bukti, nggak bisa cek DNA, nggak ada CCTV, dan hanya bisa verify dari perkataan mereka. Tapi perkataan dua ibu ini sama-sama benarnya dan susah diteliti mana yang bohong, mana yang benar. Dua-duanya yang bohong itu jago drama saudara. Jadi mungkin nangis-nangisnya juga sama. Ini nangis, ini juga nangis. Coba kita tes air matanya mana yang lebih benar. Kan nggak bisa saudara. Maka gimana cara Salomo mendapatkan kebenaran? Mana yang benar, mana yang bohong? Hati seorang ibu saudara, itu yang nggak bisa dibohongi. Maka bagaimana memunculkan hati seorang ibu? Maka Salomo bilang, prajurit, ambilkan pedang. Mau apa raja? Belah. Saya akan belah itu bayi menjadi dua dan berikan setengah kepada ibu A, setengah kepada ibu B. Maka ibu yang benar saudara, hatinya itu langsung terketuk dan berkata, saudara jangan dipotong, berikan kepada dia. Ibu yang palsu berkata, iya belah aja, biar impas, fair setengah-setengah. Dan langsung Salomo tahu, ini ibu yang benar, kasih bayi ini kepada dia. Tes yang langsung memperlihatkan hati seorang ibu yang sejati. Dan sekarang bagaimana Yusuf ingin tes kakak-kakaknya, apakah mereka benar-benar sudah berubah? Apakah mereka tetap sama seperti 10 orang yang hatinya kejam, yang tetap mungkin di depan raja ya, kan bisa sopan-sopan depan raja ya, di depan Perdana Menteri ya, di depan orang yang berkuasa bisa aja sopan gitu. Tapi tahu dari mana hati mereka itu benar hati yang sudah berubah? Nah maka tesnya dari Grandmaster ini adalah putting mereka di dalam situasi yang sama. Apakah mereka akan mengulangi dosa yang sama? Apalagi ini taruhannya lebih besar. Taruhannya bukan 20 keping perak. Taruhannya adalah nyawa mereka dan nyawa keluarga mereka. Bagaimana saudara? Saudara tahu dilematisnya kan ya? Saudara kalau coba tempatkan posisi di situ, saudara sambil lihat Benyamin, sambil lihat ke belakang, keluarga, aduh anak-anak banyak. Saya harus yang mana ya? Bagaimana ini? Di tengah dilematis tersebut saudara, dikatakan Yehuda maju ke depan membela Benyamin. Nah ini adalah, nanti kita akan baca speech Yehuda yang paling panjang. Bukan speech Yehuda, speech paling panjang di kitab Kejadian yang dibicarakan oleh Yehuda. Mari kita baca sekarang dari ayat yang ke-18 sampai yang ke-24 dulu ya. Ada 3 bagian saudara. Bagian yang pertama adalah ketika dia membahas tentang masa lalu. Lalu tampillah Yehuda mendekatinya dan berkata, mohon bicara tuanku, izinkanlah kiranya hambamu ini mengucapkan sepatah kata kepada tuanku, dan janganlah kiranya bangkit amarahmu terhadap hambamu ini. Sebab tuanku seperti Firaun sendiri. Basa-basi lah ya. Tuanku telah bertanya kepada hamba-hambamu ini, masih adakah ayah atau saudara kamu? Dan kami menjawab, tuanku, kami masih mempunyai ayah yang tua dan masih ada anaknya. Saudara perhatikan ya, kata yang paling sering muncul itu kata ayah. Nanti dikatakan sampai 14 kali muncul. Dari awal dia langsung mulai ayah. Nanti diakhiri juga dengan ayah. Dan sepanjang itu semuanya tentang ayah. Tentang Yakub maksudnya yang sudah tua. Dan kami menjawab, kami masih mempunyai ayah yang tua dan masih ada anaknya yang muda yang lahir pada masa tuanya. Kakaknya telah mati, hanya dia sendirilah yang tinggal dari mereka yang seibu. Sebab itu ayahnya sangat mengasihi dia. Lalu tuanku berkata kepada hamba-hambamu ini, bawalah dia kemari supaya mataku memandang dia. Tapi jawab kami, anak itu tidak dapat meninggalkan ayahnya. Sebab jika ia meninggalkan ayahnya, tentulah ayah itu mati. Tapi tuanku ngotot berkata kepada hamba-hambamu ini, ketika adikmu yang bungsu tidak datang kemari bersama-sama dengan kamu, kamu tidak boleh melihat mukaku lagi. Setelah kami kembali kepada hambamu ayahku, maka kami memberitahukan kepadanya perkataan tuanku itu. Jadi istilahnya saudara, kalau kita mau coba telaah ya, dia sedang berbicara masa lalu dan dia sedang tracing Benyamin bisa ada di dalam masalah ini karena apa? Karena tuanku yang ngotot supaya Benyamin datang. Kami sudah bilang Benyamin ini gak bisa lepas dari papanya, tapi
Tapi tuanku ngotot. Jadi seakan-akan Yehuda itu mau membawa Yusuf gitu ya, implicated masuk ke dalam ring tersebut begitu. Nah, lalu ayat 25 sampai 32 ini bagian yang kedua. Kemudian ayah kami berkata, kembalilah kamu membeli sedikit bahan makanan bagi kita. Tapi jawab kami tidak dapat pergi ke sana jika adik kami yang bungsu bersama-sama kami. Barulah kami akan pergi ke sana sebab kami tidak boleh melihat muka orang itu. Kemudian berkatalah hamba ayahmu kepada kami, kamu tahu istriku telah melahirkan 2 orang anak bagiku. Yang seorang telah pergi kepadaku dan aku telah berkata, tentulah ia diterkam oleh binatang buas dan sampai sekarang aku tidak melihat dia kembali. Jika anak ini kamu ambil pula daripadaku dan ia ditimpa kecelakaan, maka tentulah kamu akan menyebabkan aku yang ubanan ini turun ke dunia orang mati karena nasib celaka. Maka sekarang apabila aku datang kepada hambamu, ayahku, dan tidak ada bersama-sama dengan kami anak itu, padahal ayahku tidak dapat hidup tanpa dia, tentulah yang akan terjadi apabila dilihat anaknya tidak ada, bahwa ia akan mati. Dan hamba-hambamu ini akan menyebabkan hambamu ayah kami yang ubanan itu turun ke dunia orang mati karena duka cita. Tetapi hambamu ini telah menanggung anak itu terhadap ayahku dengan perkataan, jika aku tidak membawanya kembali kepada bapa, maka akulah yang berdosa kepada bapa untuk selama-lamanya. Bagian yang kedua ini adalah Yehuda menekankan kepada Yusuf berkali-kali apa yang terjadi kalau mereka kembali tanpa Benyamin. Dan itu artinya adalah bapak mereka yang ubanan akan mati. Maka dia berulang-ulang dengan nada memelas begitu ya. Ini yang akan terjadi. Inilah yang akan terjadi, bahwa papa akan mati. Ini bukan masalah kami, ini masalah papa begitu ya. Masalah Yakub. Jadi tarikannya itu bukan antara kami versus Benyamin, tapi antara kamu versus papa kami. Apakah kamu akan, kita udah bahas di pasal sebelumnya, tarik tambangnya itu selalu antara Yakub dengan Yusuf, saudara. Yusuf yang berkata, kalau kamu gak bawa Benyamin, jangan datang. Dan Yakub yang berkata, Benyamin gak boleh pergi. Kamu silakan pergi tapi Benyamin gak boleh. Jadi gimana ini? Tarik tambangnya ini nih, nggak jalan kemana? Harus bawa Benyamin, nggak boleh bawa Benyamin. Jadi bagaimana? Akhirnya muncul Yehuda kan ya di pasal yang lalu. Oke, aku menjamin, aku yang akan bawa dia kembali. Oke, akhirnya boleh dilepas. Yehuda membawa Benyamin sampai ke situ. Dan sekarang kecelakaan itu benar-benar terjadi, saudara. Sekarang benar-benar versus Yakub versus Yusuf. Harus ditahan, nggak harus pulang. Kalau nggak pulang mati gua. Jadi bagaimana? Yehuda sekali lagi memajukan dirinya, dan kita bisa lihat ya di sini. Tapi itu juga sekaligus, saudara, ketika dia memelas gitu ya, memohon belas kasihan daripada Yusuf supaya Yusuf yang mengalah gitu, supaya Yakub bisa tetap hidup. Dia tahu tanpa sepengetahuan Yehuda di saat yang sama Yusuf juga belajar tentang info-info yang dia nggak tahu sebelumnya. Yaitu apa? Oh, ternyata kakak-kakaknya memakai trik dia mati diterkam binatang buas. Tentulah ia diterkam binatang buas. Dan bapaknya seakan-akan tidak mau hidup lagi. Dan ayahku tidak dapat hidup gitu. Dan ujaran itu ternyata seperti panah yang menancap ke hati Yusuf juga begitu. Dan sekarang di ayat 33 kita akan melihat bagaimana Yehuda menawarkan dirinya, menggantikan dirinya. Dan ini adalah the first instance on human substitution. Ini adalah catatan pertama tentang human substitution ya, substitusi manusia. Kalau kita lihat dulu Ishak itu pernah ya digantikan dengan kambing. Tapi sekarang ini manusia dengan manusia. Oleh sebab itu baiklah hambamu ini tinggal menjadi budak tuanku, menggantikan anak itu, dan biarlah anak itu pulang bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Sebab masakan aku pulang kepada ayahku apabila anak itu tidak bersama-sama dengan aku tidak akan sanggup melihat nasib celaka yang akan menimpa ayahku itu. Saudara, kalau baca begini luar biasa agung ya Yehuda. Tapi saudara, kalau baca Yehuda di pasal 38, ketika dia meninggalkan keluarganya, dia nggak peduli dengan keluarganya dan dia memulai hidup yang baru, memulai keluarga yang baru di mana? Di tanah kafir, menikah dengan wanita kafir. Dan dengan gampangnya ya, ketika Tamar itu hamil dan dia mendapatkan kabar dia hamil, dikatakan apa? Bawalah perempuan itu supaya dibakar. Dengan gampangnya dia berkata, bawa perempuan itu untuk dibakar. Saudara mungkin akan bertanya, apakah ini Yehuda yang sama? Is this the same Judah
Ya saudara mungkin bisa kalau melihat gitu ya, saudara mungkin nggak percaya loh. Ini orang yang hatinya begitu kejam, wanita muda lagi hamil disuruh dibakar. Sekarang bisa berkata dengan begitu compassionate ya, dengan penuh perasaan, memikirkan perasaan hati papa yang sudah ubanan, yang sudah bau tanah ini. Bisa memikirkan. Orang yang gak peduli dengan rumah dan keluarga, sekarang lebih memilih menjadi budak daripada pulang melihat nasib celaka yang menimpa ayahnya. Saudara kalau melihat Yehuda pasal 38 dan Yehuda pasal 44, saudara akan melihat apa saudara? Saudara akan melihat the power of transformation. Orang yang paling hancur bisa menjadi orang yang paling agung. So seperti kata yang kita sering dengar ya, never say never. Saudara waktu berkata, gak mungkinlah orang itu. Dan kita bisa melihat Tuhan mampu mentransform Yehuda. Jadi dikatakan di sini saudara, dia bisa reveal rasa bersalah dia dan dia mengambil tanggung jawab yang dia harus akui. Dan dia mengakui tersebut gitu. Dan ada transformasi ketika dia akhirnya tidak lari dari tanggung jawabnya dan dia menghadapi masa lalu dia. Dia menghadapi tanggung jawab yang dia harus ambil. Ada seorang di sesi Q&A ya saudara. Dia bertanya di sesi Q&A, apakah saya harus memberitahu pasangan saya kalau saya pernah sleep around? Saya pernah hubungan seksual dengan orang-orang lain gitu. Sedangkan pernikahan sudah direncanakan. Bagaimana jika saya kalau mengaku kepada pasangan saya, malah dia meninggalkan saya? Lalu Bapak Pendeta, saya lupa ini Bapak Pendeta siapa yang menjawab Q&A tersebut ya. Bapak Pendeta yang menjawab Q&A tersebut menjawab, lebih baik kamu come clean. Karena daripada sepanjang hidup pernikahan kamu akan menutup-nutupi dan kamu akan pasang topeng dan kamu akan hidup dengan membawa beban yang tidak perlu kamu pikul. Karena bukankah pernikahan seharusnya adalah dua pendosa yang dijadikan satu yang siap menerima kelemahan masing-masing? Maka sebaiknya itu dimulai dari awal. Kalau dia tidak terima akan kelemahan kamu dari awal, nanti kamu akan mengakunya di tengah jalan, kamu gak tahan tanggung beban guilt tersebut dan kamu mengaku di tengah, bukankah lebih repot? Lebih baik come clean in the beginning, dari awal. Dan saudara tahu kan ya, ini satu pilihan yang bayarnya mahal. Kejujuran yang harus dibayar dengan mahal saudara. Dan yang nanya ini tentunya menanya dengan tahu taruhan yang harus diambilnya begitu. Dan Yusuf tahu hal tersebut dan dia setting supaya apakah kakak-kakak Yusuf gitu, Yehuda dan yang lainnya akan mengambil tanggung jawab dan mengambil kebenaran, atau mereka lari dan menyelamatkan diri mereka mengambil jalan yang aman. Tetapi kita tahu jalan yang aman itu tidak selalu aman dan bahkan adalah jalan yang menuju kebinasaan. Dan judul hari ini, saudara kalau lihat di dalam poster, judulnya Lost and Found kan ya. Saudara akan bertanya lost and found di mana? Apa yang lost, apa yang found? Saudara, saya nggak suka judul LAI. Saudara kalau buku Alkitab fisik, saudara, judulnya Piala Yusuf Hilang dan Didapati. Yang hilang dan didapat itu piala Yusuf. Aduh, piala itu cuman figuran kecil gitu ya. Yang hilang dan didapati itu bukan piala saudara. Itu gak penting sama sekali. Itu cuman satu barang pendukung doang yang boleh ada. Enggak, harus ada sih ya. Tapi ini bukan peran sentralnya. Peran sentralnya yang hilang dan didapati itu apa saudara? Itu adalah hati nurani. Adalah kebenaran. Adalah hidup mereka sendiri. Yang lebih benar adalah Yehuda siap kehilangan segalanya, bahkan keluarganya, bahkan nyawanya ketika dia maju ke depan. Dan didapati apa saudara? Didapati dia akan mendapatkan segalanya kembali, bahkan lebih. Dia akan mendapatkan rekonsiliasi dengan Yusuf. Dia akan mendapatkan transformasi oleh hidupnya. Seperti si ibu yang sejati ya, ketika dia berkata, sudah kasih aja bayi itu kepada ibu itu. Dia sudah siap kehilangan anak tersebut.
Lebih baik aku yang berkorban, aku akan nangis seumur hidupku. Tapi biarkan bayi itu hidup. Daripada bayi itu yang dikorbankan, lebih baik aku yang berkorban. Lebih baik anak ini hidup daripada sebaliknya. Maka tema ini bukan hanya meminta saudara siap berkorban segalanya, saudara. Karena apa, saudara? Karena ketika Yesus minta saudara untuk berkorban, dia sendiri sudah berkorban terlebih dahulu bagi kita. Dia tidak pernah meminta sesuatu yang dia tidak siap lakukan bagi kita. Maka saudara, ketika kita melihat ya saudara menghadapi satu dilema. Saya harus mengambil jalan yang benar gak? Tapi paymentnya terlalu tinggi ini. Saudara, di dalam skakmat dilematis tersebut, saudara akan cenderung memilih jalan aman. Cara yang aman dibanding harus come clean dan maju ke depan. Tapi kita melihat kita punya keberanian untuk melangkah seperti Yehuda. Kenapa, saudara? Karena kita melihat ada anak Yehuda nanti satu saat maju ke atas kayu salib dan membela kita, supaya kita yang harusnya ditahan oleh dosa, ditahan oleh rasa bersalah kita, dan terus menjadi tawanan dari si setan, kita dibebaskan dan kembali ke rumah Bapa dengan bersukacita. Dan saudara, kalau yang bergumul dengan masalah ini, saya akan menutup dengan satu ayat di Lukas 9. Di Lukas 9, biarlah ini yang boleh menjadi kekuatan bagi kita, begitu ya. Lukas 9 ayat 23 sampai 24. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sadar ya Tuhan, panggilan-Mu adalah panggilan untuk mati. Untuk kami mati. Dan kami tidak mau ya Tuhan. Kecenderungan kami adalah kami mau hidup, dan kami mau hidup bagi diri kami sendiri. Dan kami yang menentukan, kami yang pegang kontrol. Sedangkan ketika Engkau memanggil kami untuk mati, adalah keakuan, keegoisan diri kami, rencana-rencana kami, agenda kami. Dan ketika Engkau memanggil kami untuk mematikan, menyangkal diri kami, Engkau sudah mempunyai satu agenda yang baru, satu agenda yang lebih mulia, satu agenda yang lebih baik, yang kami tidak bisa lihat. Tetapi Engkau meminta kami untuk melangkah terlebih dahulu. Kami takut ya Tuhan untuk melangkah. Kami gak berani Tuhan untuk melangkah. Kami takut bayarannya terlalu tinggi. Tapi Tuhan, kami minta Tuhan yang boleh memberikan keberanian tersebut. Dan Tuhan yang menyertai. Karena kami pernah melihat Engkau pernah melalui jalan ini. Dan jalan ini memang menuju kepada kematian salib. Tapi kami juga melihat ada 1-2 langkah ke depan yang kami tidak lihat. Yaitu ada langkah kebangkitan. Dan itulah yang Kristus mau berikan kepada kami. Engkau bukan hanya meminta kami untuk mati, tapi Engkau juga akan memberikan kebangkitan bagi kami yang taat. Terima kasih ya Bapak. Kami serahkan setiap dari kami yang bergumul, kiranya Tuhan yang memimpin, menyertai di dalam kami melangkah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.